Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirul Asror dengan NIM 250 10210058. Saya dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Bumi Gora, dan saat ini saya masih semester 2. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi dari beberapa pertemuan terakhir, yang dimana video ini adalah sebagai project UAS, dan materi tersebut sudah saya rangkum dan bentuk menjadi sebuah aplikasi, yang dimana nama aplikasinya ini adalah Resepku. Dan Resepku ini merupakan aplikasi Android yang saya kembangkan menggunakan Android Studio, bahasa pemrograman Java, dan SQLite sebagai database lokal. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk membantu pengguna dalam menyimpan berbagai resep masakan secara digital sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan dengan mencatat secara manual gitu. Pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari konsep aplikasi, struktur database, fungsi setiap kelas, hingga ada demonstrasi penggunaan aplikasi, dan mungkin untuk demonstrasi penggunaan aplikasinya saya akan tampilkan di akhir video. Lanjut, kita ke latar belakang pembuatan aplikasi dulu. Ide pembuatan aplikasi ini muncul karena masih banyak orang yang menyimpan resep dalam buku catatan atau screenshot, akhirnya sulit untuk dikelola gitu. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi Resepku agar seluruh resep dapat disimpan dalam satu tempat, dikelompokkan berdasarkan kategori, dapat dicari dengan cepat, serta memiliki fitur favorit sehingga nanti resep yang sering digunakan itu lebih mudah untuk ditemukan oleh pengguna gitu. Selanjutnya, tools yang saya gunakan, beberapa tools dan teknologi, yaitu pertama Android Studio. Jelas ini adalah aplikasi utama pembuatan aplikasinya. Kemudian adalah Java sebagai bahasa pemrograman, ada juga SQLite database, Recycler View, Card View, sama shared shared preference. Kemudian ada intent, spinner, dan alert dialog. Kemudian di sini ada yang pertama yang ingin saya perlihatkan adalah struktur database-nya. Nah, di sini database helper di sini ada 3 tabel utama. Yang pertama itu adalah ada tabel user. Di sini ada tabel user ini digunakan untuk menyimpan data dari akun pengguna, di mana tabel user ini memiliki beberapa field, yaitu ada user, ID, nama, username, email, kemudian password. Nah, tabel user ini digunakan dalam proses registrasi dan login. Selanjutnya ada tabel kategori. Tabel kategori ini digunakan untuk mengelompokkan resep berdasarkan jenisnya. Field yang digunakan di sini ada ID kategori, sama nama kategori. Contoh dari kategorinya ini sebetulnya bebas apa yang ingin dimasukkan oleh penggunanya gitu. Tapi di sini ada beberapa contoh kategori. Misalkan kita ingin menambahkan kategori makanan, minuman, cemilan, atau lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya di sini ada tabel resep, yang dimana tabel resep ini nanti akan menjadi tabel utama dengan beberapa field yang dimiliki, yaitu ada resep, ID resep, nama resep, bahan, langkah, ID kategori, favorit, dan username. Kolom username ini digunakan agar setiap pengguna hanya melihat resep miliknya sendiri. Kolom is favorit digunakan untuk menyimpan resep favorit. Relasinya nanti antara tabel resep dan kategori menggunakan ID kategori. Nah, baik, selanjutnya
Di sini saya ingin menjelaskan setiap fungsi kelas yang ada, Java class yang ada. Nah, dan saya akan menjelaskannya secara singkat saja gitu untuk efisiensi waktu. Pertama, di sini yang akan saya jelaskan adalah ini, login activity. Nah, kelas ini merupakan halaman pertama dari aplikasi. Fungsinya adalah untuk melakukan autentikasi pengguna menggunakan username dan password gitu. Apabila ingin berhasil, maka apabila login berhasil gitu, maka aplikasinya nanti akan menyimpan session menggunakan set preference, kemudian berpindah ke home activity. Apabila login gagal, maka akan muncul pesan bahwa username atau password salah. Seperti yang di sini. Kemudian lanjut ke register activity. Nah, di register activity ini, kelas ini digunakan untuk membuat akun baru. Pengguna nanti di sini akan mengisi nama, username, email, dan password. Kemudian data tersebut akan disimpan ke tabel user pada SQLite. Lanjut ke sekarang kita ke home activity mana? Nah, di sini. Home activity di sini merupakan halaman utama aplikasi. Pada halaman ini terdapat menu data resep, data kategori, resep favorit, profile, sama logout. Nah, selain itu di sini juga nanti ditampilkan statistik atau total jumlah resep dan jumlah kategori yang ada yang sudah dibuat gitu. Nah, lanjut ke list resep activity. Di list resep activity class ini digunakan untuk menampilkan seluruh data resep menggunakan recycler view. Fitur yang tersedia yaitu ada beberapa di sini. Ada search berdasarkan nama resep, kemudian ada filter berdasarkan kategori, kemudian ada tombol tambah resep, kemudian klik item untuk melihat detail. Data yang ditampilkan itu diperoleh dari database helper, kemudian ditampilkan menggunakan resep adapter. Nah, selanjutnya di sini tambah resep activity. Baik. Nah, activity ini digunakan untuk menambah resep baru. Di sini nanti pengguna akan mengisi nama resep, bahan, kategori, sama langkah memasaknya. Nah, itu yang akan ditambahkan oleh pengguna. Tuh, jadi di sini kategorinya adalah read atau membuat. Kemudian setelah jadi, kemudian data disimpan ke database SQLite. Lanjut ke edit resep activity di sini. Nah, di sini activity ini digunakan untuk mengubah data resep yang telah dibuat sebelumnya, yaitu mengedit nama activity-nya edit resep. Nah, data lama akan otomatis ditampilkan sehingga pengguna cukup mengubah bagian yang diperlukan gitu. Kemudian menekan tombol update. Kita akan lanjut ke activity berikutnya yaitu detail resep activity yang paling atas. Nah, di sini detail resep activity digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai resep yang ditampilkan, yaitu nama resep, kategori, bahan-bahan, dan langkah memasak. Jadi itu semua akan ditampilkan itu detail sedetail-detailnya. Lanjut kita ke favorite activity. Nah, di sini kode-kode favorite activity. Activity class, favorite activity class ini digunakan untuk menampilkan daftar resep yang telah ditandai sebagai favorit. Data yang ditampilkan itu berasal dari query SQLite
SQLite dengan kondisi isFavorite bernilai 1. Jadi di sini nanti akan ditampilkan data-data dari resep yang sudah kita masukkan sebagai kategori sebagai favorit itu. Lanjut, kita akan masuk ke profile activity. Profile activity mana nih? Nah, di sini. Nah, di profile activity ini untuk menampilkan nanti informasi pengguna yang sedang login, data diambil berdasarkan username yang disimpan pada shared preference tadi. Nah, jadi datanya diambil dari situ gitu kan. Nah, kemudian akan ditampilkan di profile activity nanti. Lanjut ke resep adapter. Nah, di sini resep adapter. Resep adapter di sini merupakan adapter recycler view. Kelas ini bertugas menghubungkan data dari array list menuju tampilan card view. Selain itu, adapter juga menangani klik detail, tombol edit di sini. Kemudian tombol delete dan tombol favorit. Lanjut ke resep model. Nah, di resep model ini, kelas ini merupakan model data, isinya berupa atribut, ada ID, nama, bahan, langkah, kategori, ID kategori, sama isFavorite. Kelas ini digunakan sebagai penampung data resep. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali di sini database helper sedikit. Nah, database helper ini merupakan kelas yang paling penting karena memang bertugas mengelola seluruh operasi database. Di dalamnya terdapat fungsi-fungsi seperti membuat tabel, upgrade database, insert user, login, insert kategori, update kategori, dan insert resep. Kemudian juga ada update resep, delete resep, mengambil seluruh resep, bisa juga untuk mengubah status favorit, mengambil data user, dan seluruh cerut gitu, proses cerut create, write, update, delete dilakukan melalui kelas ini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi. Baik, sebentar saya akan persiapkan dulu untuk pendemonstrasian aplikasinya. Baik, di sini langsung saja kita buka nih untuk kita gunakan ini untuk mirroring HP. Nah, jadi di sini sudah tinggal kita masuk di sini di project. Nah, ini dia aplikasinya, aplikasi resepku. Tinggal kita klik. Nah, jadi yang tadi itu di sini di halaman utama gitu akan ditampilkan total resep. Nah, di sini total resepnya itu ada 20. Kemudian total kategori resep ada 3. Coba kita cek di sini data kategori yang ada. Di sini kita pencet data kategori. Nah, di sini akan ditampilkan ada sesuai tadi 3 kategori yang sudah tersedia. Jika ingin menambahkan kategori, di sini kita bisa masukkan nama kategorinya. Misalkan makanan, minuman, camilan, sama apa lagi. Nah, ini apa ya? Herbal misalkan. Nah,
kategori. Nah, kemudian di sini kategorinya akan berubah menjadi 4, dan di sini juga total kategorinya berubah menjadi 4. Kemudian coba kita lihat resep yang ada di sini. Nah, di sini terdapat 20 resep sesuai yang di awal, 20 resep. Kemudian di sini, nah di sini fungsinya untuk filternya, kita bisa filter berdasarkan kategori. Coba kita lihat makanan. Nah, di sini dapat semua makanan yang tersedia gitu. Kemudian di sini minuman juga ada. Nah, kemudian kalau kita pilih semua, maka akan tampil semua seperti yang tadi gitu. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat sama-sama, di sini ada logo bintang. Kalau kita pencet, nah akan ada muncul ditambahkan ke favorit, pop up gitu kan. Nah, di sini favorit. Nah, di sini sudah muncul semua yang kita masukkan ke favorit. Kalau kita pencet sekali lagi, nah maka favorit dihapus gitu. Di sini ada profile, dimana kita bisa logout dan hapus akun. Nah, sekarang ini coba kita akan hapus salah satu resep ya di sini ya. Saya coba menghapus resep ini. Mana ya? Nih, telur dadar sayur. Nah, akan muncul di sini peringatan dan pertanyaan apakah ingin menghapus resep ini. Kita pilih hapus. Nah, di sini akan muncul resep berhasil dihapus gitu. Jadi itu saja video penjelasan dari saya mengenai materi beberapa pertemuan terakhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.